Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak semua? Alhamdulillah baik Ibu. Baiklah. Untuk itu sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya tempat duduknya dirapikan, kanan kirinya jika ada sampah boleh diambil, bersihkan, persiapkan untuk membaca doa. Untuk itu Ibu minta Muhammad masuk untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi bijami'il ma warzuqni fa'na bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ibu absen terlebih dahulu ya. Ibu. Hari ini banyak yang tidak hadir ya. Ya Ibu. Ibu kira-kira kemana teman-temannya? Ini sakit Ibu. Ya, oke. Setelah akan absen terlebih dahulu. Bikin kata Raditya Maiza. Aduh. Benny, hadir Ibu. Lukman, hadir Ibu. Baik. Kira-kira siapa aja yang tidak hadir hari ini? Edo, kemana Edo? Tanpa keterangan. Sering bolos ya dia? Ya Ibu. Alfa mana? Apa sakit Ibu? Alfa sakit. Baiklah, teman-temannya yang sakit kita doakan semoga diberikan kesembuhan. Amin. Dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran kita seperti biasanya. Nah, sebelumnya kalian semua sudah belajar mengenai tata cara sholat berjamaah. Nah, apa itu sholat berjamaah? Kalian tahu? Mungkin masa sholat berjamaah itu apa? Sholat bersama-sama. Oke, sholat bersama-sama. Biasanya terdiri ada apa saja? Ada imamnya dan juga ada Maknanya. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai berzikir dan berdoa setelah salat. Nah, Ibu mau tanya nih, kira-kira kalian kalau setelah salat, setelah mengucapkan salat langsung pergi begitu saja atau berzikir terlebih dahulu? Berzikir dulu. Berarti sudah banyak yang tahu ya apa saja kalimat-kalimat yang diucapkan ketika berzikir. Belum Bu. Ya, Ini kerja. kita akan belajar di sini mengenai pengertian dari berzikir, berdoa, kemudian bacaan-bacaan apa yang biasa dibaca ketika berzikir dan berdoa, dan juga adab dari berzikir dan berdoa setelah salat. Oke. Nah, di sini pengertian dari zikir. Nah, zikir ini berarti mengingat. Jadi sesuatu kita berzikir ini yang berarti mengingat balik kepada Allah, menyebut asma Allah dengan kalimat-kalimat seperti kalimat tasbih, tasbih, takbir dan juga tahmid. Nah, dalam melakukan zikir ini biasa dilakukan dengan hati yang tenang, secara pelan, khusyuk, dan juga penuh keyakinan supaya kita mendapatkan hikmah dari kita berzikir kepada Allah. Jadi kita dalam berzikir itu harus khusyuk, jangan kita main-main aja dalam berzikir. Masa kalau berzikir main-main atau khusyuk nih? Kadang mana Ibu, kadang Kenapa khusyuk. main-main? Karena Karena kawan Bu. karena apa? Iya Bu. Harusnya
Doa itu berbeda dengan zikir. Zikir itu lebih kepada bagaimana kita mengingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat yang telah disebutkan tersebut. Kemudian mengenai doa. Doa ini merupakan permintaan, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita setelah melakukan sholat lima waktu. Nah, berdoa di sini bisa berdoa memohon keselamatan, pengampunan, mendoakan kedua orang tua, memohon ilmu yang bermanfaat. Jadi, setiap kita selesai melakukan zikir, kita juga harus diiringi dengan melakukan doa. Doa memohon ampunan atas segala kesalahan yang mungkin sengaja maupun tidak sengaja kita lakukan. Nah, berdoa dan juga berzikir ini merupakan ucapan rasa syukur kita atas setiap nikmat dan juga karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Oke. Nah, dalam berdoa ini kalian semua juga harus bersungguh-sungguh, khusyuk dengan doa-doa yang kalian panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada beberapa contoh zikir kepada Allah atau zikir yang dapat dibaca setelah kita melaksanakan sholat. Nah, biasanya pertama kali itu dengan istighfar kepada Allah selama 3 kali, sebanyak 3 kali. Nah, coba istighfar seperti apa yang biasa dilakukan? Oke, dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat tasbih. Oke, coba kayak ini. Subhanallah. Nah, itu merupakan kalimat tasbih ketika kita berzikir. Kemudian ada kalimat tahmid, yaitu coba doa alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, dibaca kalimat tasbih, tahmid dan juga tahlil itu dibaca sebanyak 33 kali. Jadi kalian ulang. Biasa menggunakan, ada yang menghitungnya menggunakan jari, ada juga yang menggunakan tasbih. Nah, kira-kira kalian seringnya menggunakan jari kalian dalam menghitung zikir atau tasbih? Tasbih. Berarti di rumahnya semuanya udah ada tasbihnya ya. Baik, kadang pakai jari. Oh, kadang-kadang pakai jari ya. Nanti kita tidak bawa tasbih bisa dengan jari kita. Oke. Ibu boleh minta tolong satu orang untuk mengertikan zikir-zikir seperti istighfar, kalimat tasbih, kalimat tahmid, dan juga tahlil. Ibu minta satu orang untuk memperhatikan ke depan. Oke, boleh coba Wiki Winata maju ke depan. Wiki. Oke, baru datang ya. Oke. Nah, coba perhatikan membaca zikir ini sesuai dengan banyaknya ini ya. Apa bagaimana bunyinya juga. Ayo. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ketika kali, terus alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 23 kali. Kemudian takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 23 kali. Kemudian takbir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baik, terima kasih. Kita berikan kesenangan ini. Oke, nah itu tadi contoh zikir yang dapat dibaca diucapkan ketika kita selesai sholat lima waktu. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh dari doa yang dapat kita baca, kita mohon kepada Allah setelah kita melaksanakan zikir. Nah, di sini yang pertama yaitu adalah contoh doa selama dunia akhirat. Oke, Ibu minta satu orang untuk maju ke depan membacakan. Boleh
Oke, artinya begini baca. Ya Tuhan, ya Tuhan kami berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat, serta yang kami dari siksa. Oke, baik. Terima kasih, Raja. Silahkan kembali kepada dulu. Nah, ini salah satu contoh dari doa selamat dunia akhirat. Nah, ini biasanya kalian membaca doa ini tidak? Saya harus membaca mohon keselamatan dunia dan akhirat. Oke. Contoh selanjutnya ini ada doa ampunan dan belas kasih. Oke, tadi kan udah cowok yang maju, sekarang cewek. Oke, boleh kami maju ke depan membacakan. Pesan coba Bu, baca. Baca. Merahnya ya. Yang artinya, ya Tuhan kami telah menyayangi kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Oke, baik, terima kasih. Mari sampai Oke, yang baru datang boleh langsung duduk ya. Nah, yang terakhir ini ada contoh dari doa keselamatan. Ada panjang nih. Kita baca secara bersama-sama ya. Oke, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Nah, itu salah satu contoh dari doa keselamatan. Jadi, kalian harus bisa membacakan doa setelah kalian melakukan zikir, setelah melaksanakan sholat lima waktu. Jadi, doa di sini contoh-contoh yang sudah diberikan ini merupakan doa-doa yang bisa memberikan kita ampunan kepada Allah, kemudian memberikan keselamatan, memohon pertolongan, belas kasih, dan juga dapat membuat hati kita menjadi tentram. Oke. Nah, keutamaan atau waktu yang tepat dalam kita melaksanakan zikir dan juga doa. Yang pertama adalah yang jelas yaitu setelah kita melaksanakan sholat. Kemudian ada pada sepertiga malam terakhir. Jadi ketika kalian biasa melaksanakan sholat tahajud, nah disitulah waktu yang sangat utama kalian dalam melaksanakan zikir menghajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada juga pada pagi dan juga sore hari. Di sini adalah waktu yang utama ketika kita dapat melaksanakan seperti ini. Kemudian siang hari saat matahari tergelincir atau ketika waktu duha itu juga baik. Kemudian saat berhadapan dengan musuh. Nah, ketika kita menghadapi sebuah musuh, di sini zikir ini memiliki kekuatan. Zikir dan doa ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa ketika kita bisa menaklukkan musuh, ketika kita dihadapkan oleh seorang yang kira-kira menjadi musuh kita. Kita bisa menaklukkannya dengan zikir dan juga doa. Ketika zaman dahulu, zaman Rasulullah, di mana peperangan kekuatan umat Islam
ini adalah zikir dan juga doa. Oke. Nah, yang terakhir yaitu adab dalam berzikir dan juga berdoa. Coba salah satu siapa yang berani membacakan? Oke, silakan. Jadi berdoa yang pertama dilakukan dengan niat yang ikhlas. Yang kedua dalam keadaan sujud dan tenang. Yang ketiga menghadap kiblat dan menunjukkan pandangan. Yang keempat membaca dengan suara pelan dan penuh kekhusyukan. Dan yang kelima dan terakhir yaitu tidak tergesa-gesa wudhu. Oke, baik, terima kasih Selina. Jadi itu tadi adab-adab yang dapat dan harus dilakukan ketika kita berzikir dan berdoa kepada Allah. Harus dengan niat yang ikhlas. Jangan karena pamrih nih, aku berzikir supaya aku bisa mendapatkan ini, aku berdoa supaya mendapatkan ini. Tidak, kita harus bisa niatkan berdoa berzikir itu dengan hati yang ikhlas supaya Allah dapat melimpahkan rahmatnya yang begitu besar banyak kepada kita. Nah, dalam keadaan suci tentu dalam berzikir berdoa itu harus dalam keadaan suci. Kemudian menghadap kiblat. Nah, disunahkan bahwasanya ketika kita berzikir berdoa kepada Allah itu menghadap kiblat dengan pandangan yang tertuju. Membaca dengan suara pelan, penuh kekhusyukan serta tidak tergesa-gesa. Oke. Nah, dari penjelasan yang telah Ibu sampaikan tadi mengenai pengertian dari zikir, pengertian dari doa, kemudian contoh dari bacaan-bacaan zikir serta bacaan doa dan juga adab dari berzikir dan berdoa. Kira-kira dari kalian semua ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana? Sudah paham? Sudah paham ya? Oke. Ya, Bu. Oke, baiklah. Kalau kalian semua sudah paham dengan penjelasan yang telah Ibu berikan, di sini Ibu ada sedikit memberikan tugas kepada kalian. Kelompok dulu. Ya, tugasnya kelompok. Kita dibagi menjadi 3 kelompok ya. Ada yang 4 orang, ada yang 3 orang. Ya, Ibu. Nah, boleh dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 maju ke depan untuk mengambil lembar kerja kelompok kalian. Bisa lagi. Ya, boleh 3 orang maju. Siapa? Bisa. Dari mana? Kok baru datang? Main, Bu. Main depan siap. Siap. Nah, tidurnya berapa tadi? Jam 1. Oke, besok-besok tidurnya lebih awal ya. Oke, silakan dulu. Dari kalian main kelompok berapa? Kelompok 3. Kiritin kelompoknya ya. Kemudian dikerjakan ada. Oke, kelompok 1. Siap ya. Oke, satu lagi. Kelompok 2 boleh maju. Kelompok 2. Kita boleh maju. Kelompok 2. Ya, silakan ya. Kelompoknya di sini. Kemudian silakan. Oke, waktunya sedikit ya. Waktunya 5 menit.
Macet bu, jauh mana? Jauh. Besok rasa lebih awal ya. Sudah bu, sudah. Nomor berapa yang sudah? Dua. Itu tugasnya ada dua ya. Oke. Oke, nomor satu sudah. Sudah bu. Nomor dua. Nomor dua sudah. Sudah bu. Sudah. Nomor tiga. Habis nomor tiga. Nomor tiga. Udah. Oke. Oke, Bu minta kelompok dua. Coba membacakan hasil dari diskusinya. Coba Bu. Selesai di tempat aja ada apa-apa. Untuk aktivitas pertama, kenyataannya doa yang lain bilangnya adalah doa yang baru dalam baru itu termasuk adat doa berzikir sambil berdoa dan berbicara ada tujuan tepat tuh. Yang ketiga membaca doa dengan ikhlas ada benar. Keempat tergesa-gesa meninggalkan sholat ada kurang tepat. Yang kelima menghadap kiblat saat berdoa ada benar ya. Yang kedua yang pertama itu tuliskan perintahnya tuliskan 3 adat penting berzikir dan berdoa setelah sholat. Yang pertama duduk tenang dan khusyuk. Yang kedua membaca doa dengan ikhlas. Yang ketiga menghadap kita saat berdoa. Oke baik. Bagaimana bapak yang lain? Hasil diskusi bagus. Oke sudah benar. Insya Allah. Oke. Baik sekarang nomor 1 bacakan tugas yang kedua. Yang tugas yang kedua yang bukan tabel di bawahnya. Oke, tuliskan 3 adat penting berzikir dan berdoa setelah sholat berjamaah dengan niat yang ikhlas karena ingin mendapatkan sesuatu. Dan yang kedua dalam keadaan suci dan menghadap kiblat. Ketiga, tidak tergesa-gesa. Bagaimana bapak yang lain? Setuju. Sekarang nomor berapa yang belum? Ya, nomor 3. Bacakan hasil dari tugas yang pertama. Di sini Bu ada perilaku setelah sholat. Pertama, duduk tenang dan khusyuk. Kami mencetak psikolog adab yang benar. Yang kedua, di sini perilaku setelah sholat yaitu berzikir sambil berbicara. Kami menjalannya di kolom adab kurang suka. Yang ketiga, membaca doa dengan ikhlas. Kami menjalannya di adab yang benar. Dan yang keempat, tergesa-gesa meninggalkan sholat. Kami menjalannya di adab yang kurang berat.
pertanyaan yang akan muncul. Tapi harus menghindari musuh. Jadi kalian harus menuju jawaban yang benar, tapi di situ ada musuhnya. Ada contoh loh nih. Beda kayak abu, beda Nomor 1 sebagai testimoni. Oke. Caranya perhatikan kelompok yang lain ya. Ada waktunya, ada jawabannya 3 kali. Kapan waktu berdoa? Nah, kapan waktu yang Dalam berdoa? Sekarang dulu. Nih, ini lawannya kalian di sini, kalian harus bisa soalnya ada bu. Oke, lanjut. Ada bahasa juga mau lanjut. Tidak apa nih? Apa? Bu ini cuma contoh. Soal sebenarnya. Masya Allah. Nah, oh ya, ayo berusaha kerjasama. Oke, ayo berikan poin yang putih. Pergi, hindari musuhnya ya. Bagaimana? Ketemu dengan musuh ya. Musuhnya lawan nggak? Bisa. Boleh tema-tema. Apa nih? Ini enam kira-kira. Berapa bulannya? Apa pertanyaan? Ada pertanyaan di bawah. Boleh ngomong anjay. Tombol lagi. Udah bu. Ayo, Mbak. Kita bikin apa ini? Nggak bisa ya bu. Jadi kamu pengen. Bella, satu lagi. Ya, lu dipakai. Ya. Selanjutnya apa coba boleh maju? Aduh. Oke, mulai. Wah, ya Allah. Hebat. Ya, hebat. Udah lihat kelompok 2 berapa skornya ya? Ini namanya.
Yang biru tuh apa sih namanya? Ya mau. Jadi kamu mau kerja ya? Bisa, sama Lisa. Boleh. Bisa kemudian. Tidak boleh. Yang biru. Saya Pak. Iya, itu Satu skor. Yaitu dan zikir adalah cara kita mengenai Allah dan doa adalah harapan dan permohonan kita kepada Allah. Zikir dan doa dilakukan setelah sholat agar dan hidup diberkahi. Jadi mari biasakan zikir dan doa agar kita jadi anak yang beriman, soleh dan yang sayang Allah dan dengan itu tadi. Ibu harap setelah kalian mendengarkan penjelasan dari ibu, kalian tadi sudah menyampaikan mengenai bacaan zikir dan doa, kemudian kalian sudah mendengar soal dengan benar. Jadi ibu harap kalian dapat menerapkan zikir dan doa setelah sholat ini di dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika setelah selesai sholat lima waktu harus kalian melakukan zikir dan juga doa. Oke, baiklah. Mungkin cukup pembelajaran kita hari ini. Sebelum mengakhiri,
Oke, nanti minggu depan kalian kita segalanya. Oke. Sekian pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.